Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo memiliki masyarakat yang sangat religius. Hal ini terbukti dari banyaknya pondok pesantren, masjid, dan kegiatan keagamaan. Pondok pesantren mudah sekali ditemukan di setiap sudut kota, desa, perumahan, bahkan pemukiman penduduk. Masjid-masjid juga sangat ramai dari kegiatan keagamaan, terutama ketika datang bulan Ramadan. Dari banyaknya pondok pesantren di Ponorogo, kehadiran pondok tahfidz menjadi warna baru bagi perkembangan pendidikan di pesantren. Banyak pondok tahfidz yang menggunakan kurikulum tradisional. Kurikulum tersebut lebih mengutamakan kelancaran dan kefasihan bacaan, namun minim dari wawasan keislaman bahkan kemodernan. Namun banyak juga pondok pesantren tahfidz yang telah memadukan hafalan dengan wawasan keislaman dan kemudian Pondok Pesantren Al-Ihsan tengah berusaha menjadikan hafalan Al-Quran tumbuh dari kesadaran jiwa. Anak-anak berupaya menemukan jalannya sendiri dalam menghafal dengan terus memberi motivasi, monitoring setiap hari, mengenalkan mereka dengan metode-metode yang ada sampai mereka menemukan metode yang cocok dan nyaman untuk mereka, dan evaluasi terus-menerus kepada masalah yang dihadapi. Anak-anak juga tidak dipaksakan dengan target-target hafalan secara merata. Target satu anak berbeda dengan anak yang lain, namun tetap memaksimalkan target dan kualitas bacaan. Sejarahnya adalah Al-Ihsan merupakan kebaikan tertinggi setelah meraih iman dan Islam. Al-Ihsan didefinisikan oleh Rasulullah SAW, anta'budallah fa'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Hadits riwayat Muslim. Hasan Abdullah menurut Bapak DRS Yahya Su'aidi tidak hanya sebagai kakek sebagian besar pengurus Yayasan Al-Ihsan, namun ia juga seorang ulama dan tokoh yang telah memiliki pondok pesantren dengan ribuan santri yang berada di lokasi pembangunan masjid dan asrama pondok, sehingga pemilihan nama Al-Ihsan Hasan Abdullah sebagai nama yayasan memiliki filosofi bahwa yayasan ini akan meneruskan cita-cita luhur Kiai Hasan Abdullah dalam mendirikan pesantren agar amal saleh beliau tidak terputus. Al-Ihsan juga menjadi filosofi yayasan pesantren lembaga yang berdiri dalam naungan Yayasan Al-Ihsan, dalam yayasan dan filosofi orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan. Ia juga akan menjadi filosofi dalam merancang konsep pendidikan. Pendidikan yang berprinsip ihsan adalah pendidikan yang penuh dengan totalitas perjuangan, keikhlasan, menjadikan gerak langkahnya seolah-olah Allah melihat mereka. Nama Al-Ihsan mula-mula diinisiasi oleh Bapak DRS Yahya Su'aidi dalam rapat pengurus yayasan pada tahun 2001. Dalam rapat itu dihadiri oleh 18 orang, baik dari alim ulama, tokoh masyarakat, dan keluarga besar Kiai Hasan Abdullah. Di antaranya adalah Kiai Haji Bukhari Burhanuddin dari keluarga, Kiai Haji Ali Ainan, dan beberapa tokoh dari Nahdlatul Ulama, dan DRS Haji Daroban Lido, dan beberapa tokoh dari Muhammadiyah. Rapat itu dirumuskan prinsip-prinsip perjuangan yang mengacu pada nilai-nilai ihsan, sekaligus mengukuhkan bahwa yayasan ini tidak berafiliasi pada organisasi apapun, tetapi berdiri di atas dan untuk semua golongan. Bertolak dari filosofi tersebut, maka perlu dibentuk visi dan misi yayasan sebagai berikut. Visi pertama adalah tarbiyah. Yayasan Al-Ihsan berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat itu Allah memerintahkan nabinya Muhammad SAW untuk membaca. Syekh Abdul Halim Mahmud berpendapat dengan kalimat Iqra bismi rabbika dalam segala aktivitas, maka seakan-akan kita telah mengatakan, bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu.
Maka tarbiyah dalam Al-Quran ini sesuai dengan filosofi kata ihsan, di mana seluruh aktivitas dan pergerakan di Yayasan Al-Ihsan selalu ditujukan oleh Allah. Kedua adalah ijtimaiyah atau sosial. Yayasan Al-Ihsan Hasan Abdullah juga berkomitmen dalam melayani lingkungan sosial, terutama di lingkungan pondok. Bahkan Rasulullah SAW menyandingkan nilai iman dengan kepedulian kepada tetangga. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tetangganya. Jika Rasulullah saja begitu peduli dengan lingkungan sekitar, tentu yayasan ini tidak hanya fokus pada ranah intern saja, namun juga menjadikan masyarakat sekitar merasakan ihsan dan barokah pondok pesantren. Yang ketiga adalah insaniyah. Insaniyah adalah kemanusiaan. Al-Ihsan Hasan Abdullah juga berkomitmen membantu kepada sesama, terutama di lingkungan yang masih membutuhkan bantuan, terutama kaum fakir, miskin, kaum du'afa. Hal ini juga merupakan refleksi kenabian Nabi Muhammad yang sangat peduli kepada kaum du'afa. Bahkan beliau menegaskan, siapa yang tidak berkasih sayang terhadap sesama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengasihinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Yayasan Al-Ihsan Hasan Abdullah tidak hanya berkomitmen kepada pendidikan sosial saja, namun juga berperan dalam meringankan beban kaum du'afa. Misi pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tahfidz Al-Quran bagi semua kalangan, mendirikan sarana ibadah, menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, menyelenggarakan pengkajian Islam, dan mengadakan seminar, penelitian, ceramah-ceramah, apresiasi prestasi, menyelenggarakan kursus-kursus program bidang kejuruhan, keterampilan, dan pelatihan bidang Al-Quran, menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan, studi banding, peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan, memberikan bantuan kepada korban bencana. Sejarah pembangunan, kita akan berbicara tentang panitia pembangunan. Panitia pembangunan masjid dan asrama pondok pesantren Al-Ihsan dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Al-Ihsan Hasan Abdullah nomor 27 Al-Ihsan PP F 5/2021 tertanggal 25 Mei 2021 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid dan gedung asrama pondok pesantren Al-Ihsan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Surat keputusan itu ketua yayasan itu berisi dua hal pokok, yaitu pertama mengenai susunan panitia pelaksana pembangunan secara terpadu, kedua mengenai pedoman pelaksanaan pembangunan masjid dan asrama pondok pesantren Al-Ihsan. Kepanitiaan terdiri dari pelindung, penasihat, pengurus harian, dan pengurus pleno. Pelindung terdiri dari pejabat teras kelurahan desa Ngunut, sedangkan penasihat oleh alim ulama dan tokoh masyarakat. Komposisi pengurus harian dan pengurus pleno merupakan perpaduan unsur aparat pemerintah, alim ulama, dan tokoh masyarakat. Duduk sebagai ketua umum harian adalah DRS Haji Yahya Suaidi. Ketua 1 dijabat oleh Ilham Habibullah MAG. Ketua 2 dijabat oleh Bapak Nur Rohim. Ketua 3 dijabat oleh Muhammad Nur Hanafi. Ketua 4 dijabat oleh Ali Mahfuz Munawal. Biaya pembangunan. Pemilihan lokasi. Lokasi lembaga pembangunan masjid dan asrama pondok pesantren Al-Ihsan direncanakan di Maron Ngunut, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo, dengan pertimbangan pertama, secara geografis tidak terlalu jauh dari perkotaan, namun juga tidak terlalu berpengaruh dengan polusi perkotaan, kebisingan, budaya, dan sebagainya. Kedua, modal utama tanah seluas 2.700 meter persegi dan mau dimungkinkan mudah untuk perluasan. Banyak dukungan dari masyarakat munculnya sebuah pesantren baik moral maupun material
terutama sumber daya manusia dari keluarga banyak yang berpengalaman di dunia pesantren. Keempat, alat transportasi tidak terlalu jauh dari terminal induk Ponorogo yang baru. Tahap pembangunan. Tahap pertama adalah pembangunan 2 lantai yang terdiri dari 6 gedung dengan 3 ruang gedung lantai 1 7 x 24 meter dan 3 ruang gedung lantai 2 5 buah kamar mandi, 1 dapur umum dan 1 dapur guru. Pembangunan tahap 2 yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021 yaitu masjid dengan ukuran 10 x 10 meter. Pembangunan tahap 3 pembangunan asrama 2 lantai dengan ukuran tanah lebar 7 meter panjang 32 meter terdiri dari 8 ruang, 4 ruang lantai bawah dan 4 ruang lantai atas. Jenis kegiatan yang sudah ada Yayasan Al-Ihsan Hasan Abdullah sebagai berikut. Pertama, lembaga pendidikan Ma'had Zibor mengelola para santri TK dan SD di Jalan Syuhada Ngunut, Kabupaten Ponorogo pada tahun sebelum 2021 sampai 2017. Kemudian 2017 sampai 2021 sekarang beralih ke Maron Ngunut yang ditempati sekarang. Kedua, kegiatan majelis taklim tiap Jumat sore di musola Pondok Pesantren Al-Ihsan Maron Ngunut, Babatan Ponorogo, Jawa Timur. 3, kegiatan pengajian fasilitas. Program kerja. Program kerja yang ada di Yayasan Al-Ihsan Hasan Abdullah adalah sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan lembaga pendidikan tahfidz bagi semua kalangan. Yayasan Al-Ihsan tengah mengembangkan program tahfidz Al-Quran. Untuk unit-unit yang tersedia adalah tingkat SD, MI, dan sederajat. Lembaga ini menerima santri baik mukim maupun non-mukim dengan program-program yang telah disesuaikan. Pertama adalah tahfidz Al-Quran khusus. Program ini fokus pada hafalan Al-Quran yang terdiri dari 3 tingkat. Diharapkan setelah lulus program ini anak-anak mampu menghafal Al-Quran 30 juz dan mampu melanjutkan ke jenjang hafalan Al-Quran yang lebih tinggi. Kedua, tahfidzul Quran dan dirosah Islam. Program ini difokuskan pada 2 penekanan baik kemampuan tahfidz dan kajian Islam. Diharapkan setelah lulus program ini anak-anak mampu menghafal Al-Quran 30 juz dan pelajaran keislaman mampu melanjutkan ke jenjang hafalan Al-Quran yang lebih tinggi. Kedua adalah dirosah Islamiyah. Program ini difokuskan pada kajian Islam. Diharapkan setelah lulus program ini anak-anak dapat mengkaji pelajaran Islam sehingga mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Program pembibitan hafiz Quran yang sekarang digalakkan adalah di antara visi dan misinya adalah program tahfidzul Quran, pembinaan dasar keislaman, dan bimbingan akhlakul karimah. Misinya adalah membina anak hafalan dan membaguskan bacaannya, membekali materi pendidikan dasar keislaman, membina kedisiplinan anak dalam ibadah dan belajar, memberi keteladanan akhlak islami, mengembangkan potensi anak dengan keterampilan sesuai bidangnya. Materi pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pihak pesantren bekerjasama dengan sekolah di sekitar pondok pesantren yang telah dilakukan persetujuan, dan sekolah-sekolah tersebut tidak terletak jauh dari pesantren. Materi kepondokan berisi tentang tahfidz, ibadah, bahasa Arab dan bahasa Inggris, hadis-hadis pilihan, pembinaan dan doa sehari-hari, pembinaan akhlak dan adab. Fasilitas yang dimiliki saat ini asrama lengkap dengan dapur dan ruang makan, ruang belajar dan musola. Tenaga pengajar berasal dari alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya, alumni Pondok Pesantren Al-Mu'min Solo, alumni Pondok Pesantren Al-Muslimun Magetan. Unit yang dibuka saat ini adalah santri mukim dan santri non mukim.
Para santri mukrim adalah santri yang mendapatkan pembinaan dalam menghafal Al-Quran yang dibekali dengan kemampuan pendidikan dasar keagamaan sesuai jenjangnya, serta pembinaan dan pengasuhan selama 24 jam. Jangka waktu studi adalah 6 tahun dengan target hafalan 5 juz atau sesuai dengan kemampuan anak. Santri non-mukim yaitu para santri yang mendapatkan pembinaan yang sama dengan santri yang mukim, namun para santri diperbolehkan mengikuti beberapa kegiatan di pondok pesantren. Kemudian kegiatan dakwah adalah pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu dilaksanakan pada Jumat sore. Ini adalah pengajian yang diikuti oleh ibu-ibu di sekitar pondok pesantren dengan membahas 3 kitab, yaitu kitab akhlak, kitab ibadah, dan kitab tafsir. Untuk kitab akhlak kita memakai Ihya Ulumuddin, kemudian kitab tafsir kita menggunakan tafsir Ibnu Katsir, dan untuk fikih ibadah kita menggunakan buku Minhajul Muslim. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itulah sekilas tentang Pondok Pesantren Al Ihsan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.